Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita akan bahas hal yang seru banget tentang budaya Jawa, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan gesekan antara budaya dan agama. Bersama aku, Elena Feda Arftama dengan NPM akhir 088 sebagai host dan dua narasumber keren kita, yaitu saya Pinky Auliatul Khair dengan NPM 086 sebagai narasumber 1. Saya Nilai Mitra Alhiza dengan NPM akhir 092 sebagai narasumber 2. Oke, langsung aja nih. Budaya Jawa tuh kan kaya banget. Nah, menurut Pinky nih, apa inti dari budaya Jawa itu apa sih? Jadi budaya Jawa itu dalam banget ya. Ada filosofi hidup yang kayak nrimo ing pandum, alias kita ikhlas nerima yang jadi takdir. Terus ada juga yang tepos wiro, itu yang mengajarkan kita tentang mempunyai rasa empati dan tenang rasa. Jadi budaya ini tidak mengajarkan tentang tradisi, tetapi cara pandang dan sikap hidup juga. Wah, keren banget nih penjelasannya. Menurut Nela nih, kenapa sih budaya Jawa itu bisa eksis sampai sekarang? Karena budaya Jawa itu fleksibel ya, bisa menyesuaikan zaman, tapi tetap jaga nilai-nilainya. Contohnya, orang sekarang tuh masih pakai bahasa halus ketika ngobrol sama yang lebih tua. Itu kan suatu bentuk penghormatan yang menjadi bagian dari etika moral di orang Jawa. Terus budayanya juga diwarisin terus lewat kayak cerita rakyat, musiknya, tari, dan juga tradisi yang berlaku sampai sekarang. Wah, buat Pinky nih, tambahin dikit dong dari pengamatan kamu mengenai generasi muda sekarang masih relate nggak sih sama budaya Jawa? Masih kok, tapi bentuknya aja yang beda. Misalnya lewat konten-konten budaya di TikTok atau YouTube. Banyak juga yang mulai belajar karawitan, nari, dan buat konten soal filosofi Jawa. Jadi tinggal gimana kita ngekemasnya agar menarik buat anak muda. Wah, mantap banget nih penjelasannya. Terima kasih untuk dua narasumber kita kali ini. Selanjutnya kita akan geser dikit ke segmen kedua, yaitu nilai-nilai Islam dalam budaya Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Reva Dewi Kirana dengan NPM terakhir 116 sebagai host. Saya Naswa Febriani Sigit sebagai narasumber 1 dengan NPM belakang 063. Saya Sinta Ayu dengan NPM belakang 117 sebagai narasumber. Nah, pada topik yang pertama kan kita sudah mengetahui dan juga sudah membahas tentang kebudayaan apa saja yang ada di Indonesia. Pada topik kedua kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai agama Islam yang ada dalam kebudayaan, khususnya kebudayaan Jawa. Nah, perlu diketahui bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui yang pertama itu perdagangan, yaitu perdagangan jalur sutra, dan yang kedua itu bisa melalui pernikahan, dan yang terakhir itu melalui kebudayaan lokal. Contohnya tuh Wali Songo kan masuk ke Indonesia itu melalui kebudayaan lokal. Contohnya misalnya menggunakan wayang kulit, kayak gamelan kayak gitu kan. Terus kalau menurut kalian tuh gimana sih nilai-nilai agama Islam dalam kebudayaan khususnya di Jawa? Oh iya ya. Jadi menurut saya nilai-nilai kebudayaan di Islam itu mencerminkan alkulturasi yang harmonis antara ajaran Islam sama tradisi lokal. Yang pertama menurut saya itu ada kesopanan, terutama kita punya tata krama kan, Jawa juga ada tata kramanya, apalagi yang kayak di keraton-keraton gitu kan di Jawa Tengah. Terus ada gotong royong, kita itu sesama manusia juga terus harus saling membantu kan. Jadi kita bisa bantu untuk bersih masjid atau apa. Jadi kayak gotong royong, musik musola kayak halal bihalal itu juga termasuk nggak sih? Terus kita ada tradisi atau upacara selamatan, dimana kayak itu loh, kirim doa buat apa buat yang orang udah meninggal gitu kan, biasanya ada. Terus sama seni seperti wayang kulit tadi, kita itu bisa menyebarkan agama Islam dan memberikan pengetahuan yang baru juga. Terus yang terakhir ada
busana tradisional Islami yang kayak modis-modis gitu biar menutup aurat. Ya, udah. Menurutku ya, Iya. itu sopan santun sih, soalnya kan di Islam itu pasti ada adab, kan diutamakan adab gitu ya. Jadi banyak budaya di agama kita itu contohnya itu kayak salim, selebihnya itu juga sama seperti naswa. Ya, oke. Jadi kan yang kita tahu kan kebudayaan di agama Islam itu banyak ya. Contohnya tuh kayak tadi dibilang itu kayak salim, terus habis itu kayak gotong royong membersihkan masjid dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya itu kan di agama Islam kan terbagi menjadi beberapa lah istilahnya, kayak ada yang NU, Muhammadiyah, tapi kan mayoritasnya kebanyakan NU sama Muhammadiyah. Kan contohnya kebudayaan kalau misalnya itu loh, orang yang meninggal itu kan ada tahlilan 7 hari, tapi kalau NU ya Muhammadiyah nggak ada. Oh iya, Muhammadiyah kan nggak pakai, terus habis itu NU kan pakai. Itu gimana sih cara menyikapi perbedaan tersebut, atau kayak mungkin ada contoh lain selain itu? Mungkin menurutku ya kita tuh harus memahami kalau sebenarnya NU itu anggap aja agama Islam yang versi kejawen, kalau Muhammadiyah itu yang versi modern ya, yang pernah aku baca. Terus kita itu juga harus menerima agar kita itu sesama Islam nggak terpecah belah jadi beberapa kubu. Terus ya sudah, kita mungkin bisa musyawarah sama diskusi terhadap perbedaan pandangan ya terhadap NU, terhadap Muhammadiyah. Kita juga dengan musyawarah itu kita juga bisa menumbuhkan kayak point of view baru gitu menurut kita sendiri. Kalau menurutku nanggapin jawabannya Naswa itu udah betul. Soalnya kita sebagai budaya sendiri ya, contohnya NU itu juga nggak boleh kayak mempunyai budaya yang paling baik, kita itu ya sama gitu, melainkan membuka diri untuk memahami budaya lain juga, dan kita harus menjaga komunikasi, kalau kayak memahami perbedaan dan kesamaan gitu ya, selebihnya sama juga. Jadi kayak itu contohnya juga itu loh, yang yang kemarin kan kita lebaran kan Iya. biasanya kan Muhammadiyah dulu baru NU, iya. tapi kapan tuh bersamaan. Tahun kemarin ya. Iya, tumben ya. Tumben. Tumben kan bersamaan, biasanya kan kayak yes NU dulu. Terus selanjutnya tuh kan tadi kan kita ngebahas masalah musyawarah. Nah, menurut kalian tuh gimana kayak contoh musyawarah yang tepat pada agama Islam gitu kan? Itu kayak gimana? Yang menurut saya itu ya diskusi bersama, terus ada gotong royong. Kalau diskusi itu mungkin menyuarakan pendapat satu, pendapat dua, nanti disimpulkan biar hasil akhirnya itu gimana, output akhirnya itu gimana. Udah itu aja. Kalau di pengalamanku ya, yang kayak musyawarah itu kayak contohnya kalau di kampungku itu misalnya yang kumpul di masjid gitu. Iya. Contohnya itu yang zakat itu kan kayak siapa yang mendapatkan yang layak mendapatkan zakat itu. Ya, itu kan butuh kayak musyawarah gitu yang ini. Jadi kayak diobrolin ya, gitu lah, biar kayak gak ada miskom satu sama lain kayak gitu. Iya sih. Terus kan yang kita tahu ya, sekarang kan kita generasi Gen Z gitu kan, kita kan lagi digempur-gempurnya dengan kebudayaan modern kan. Tahu sendiri kebudayaan barat itu kan berbeda, sangat jauh berbeda dengan negara Indonesia, kebudayaan Indonesia yang kayak pakaiannya tertutup. Kalau yang luar negeri kan pakainya kan kayak singlet gitu lah. Nah itu gimana cara kita sebagai generasi Gen Z ini menghadapi hal tersebut, kayak menghadapi kebudayaan yang masuk dari luar gitu, melalui kayak dengan agama kita sendiri itu kayak gimana? Kalau menurutku sih kita itu harus pintar milah-milah mana yang jelek, mana yang buruk. Jadi beberapa orang luar negeri itu juga ada yang Islam juga kan. Jadi kita mungkin bisa belajar juga dari mereka kalau memang budaya kita itu sama
barat itu berbeda, tapi bisa nyaring lah. Mungkin kan pasti ada perbedaan pandangan. Iya. Kalau misalnya yang ini benar, menurut kita itu belum tentu benar gitu. Jadi bisa share-share gitulah. Atau mungkin kita bisa mempertahankan ibadah kita. Jadi kita kalau biasanya sholat waktu yang 5 wajib, yang sholat yang wajib itu kan 5 kali kan, terus kita bisa mungkin nambah sholat sunnah, terus amal-amal sunnah gitu. Udah itu aja. Kalau aku sih itu teknologi sih kan. Oh iya, bener. Kan contohnya kayak TikTok kan, TikTok yang memakai TikTok kan nggak Cuma kita iya, doang gitu. dan agamanya kan ya dari agama gitu kan. Jadi kayak misalnya contohnya pakaian, misalnya dipakai dengan sama orang lain atau asing tuh kan kayak bagus gitu ya, kayak celana pendek gitu gimana. Tapi dan kita itu harus bijak dalam memilahnya juga, terus pandai memilih. Iya, soalnya kan kebanyakan kan kayak zaman sekarang itu kayak pakaiannya kan serba terbuka gitu kan. Tapi kalau buat kita yang sebagai muslimah kan tuh dilarang gitu kan di agama. Jadi kayak bisa tertutup. Jadi kayak kita harus pinter-pinter sih kayak memilih mana yang baik, mana yang buruk. Terus habis itu kita kalau ada kayak teknologi itu kita bukannya nolak, tapi kita tuh harus kayak lebih mensaring gitu. Cocok gak sih sama kebudayaan Indonesia, cocok gak sama adat istiadat dan tradisi yang kita punya kayak gitu. Dan sekarang kan ada yang kerudung tapi itu masih pakaiannya yang ketat. Oh iya, Karena banyak juga tuh tidak kan. sesuai syariat. Bener banyak. Jadi kayak pakai jeans yang kotak gitu kan, itu banyak banget sih. Kaos yang Nyapret. Iya. Nyapret, Itu ya. apa kayak Dress apa body. sih? Iya, Dress dress body body. gitu. Itu juga bisa kan zamannya. penutupannya ya. Oke teman-teman, itu tadi topik yang bisa kami bawakan terkait nilai-nilai agama Islam yang ada di kebudayaan khususnya Jawa. Selanjutnya kita akan membahas topik ketiga, yaitu terkait permasalahan akibat adanya gesekan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membahas segmen 3 mengenai gesekan antar budaya dan agama di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Putra Wicaksono dengan NPM akhir 317. Saya Abel Pratama Putra Wijaya dengan NPM akhir 348. Saya Siti Firdaus dengan NPM terakhir 003. Oke, jadi langsung saja. Nah, kita kan tahu sendiri Indonesia itu negara dengan beragam suku, agama, dan juga budaya. Tapi kadang justru dari keberagaman itu muncul gesekan-gesekan. Nah, adakah contoh nyata yang pernah kalian tahu? Salah satu contohnya ada di Tolikara, Papua tahun 2015. Saat itu terjadi benturan antara pelaksanaan sholat Idul Fitri dan ibadah warga non-muslim. Konflik ini muncul karena kurangnya miskomunikasi dan kurangnya pemahaman antar kelompok. Kalau aku salah satu contohnya itu yang ada di kerusuhan Ambon tahun 1999. Saat itu terjadi benturan antar kelompok Muslim dan Kristen yang awalnya ini cuma konflik kecil, tapi jadi meluas karena adanya provokasi dan kurangnya pengelolaan isu sensitif. Jadi akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa dan juga kerusakan yang besar. Wah, oke sih, dari dua contoh ini menunjukkan sekali ya kalau kurangnya saling pengertian itu bisa berujung konflik besar ataupun gesekan-gesekan. Komunikasi dan sikap saling menghargai itu menjadi kunci ya untuk mengatasi masalah-masalah ini. Ya, menurutku mulai dari diri sendiri, belajar memahami budaya dan keyakinan lain, dan ikut kegiatan lintas komunitas, dan lebih banyak mendengar daripada langsung menilai. Media sosial juga bisa jadi alat buat menyebarkan pesan toleransi. Aku sih setuju ya, karena anak muda itu sekarang punya ruang yang lebih luas untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini, misalnya kayak melalui karya, diskusi, atau konten di media sosial yang mendidik.
Jadi kita tuh jangan pasif dan terus ikut berkontribusi dalam menjaga keharmonisan antar sesama. Wah, oke, keren sih dari pendapat kalian berdua. Jadi sepertinya itu tadi materi yang kita bahas. Adakah dari kalian pesan penutup khususnya dari anak-anak muda soal pentingnya menjaga keberagaman ini? Kalau dari aku sih bangga terhadap budaya kita sendiri, tapi juga terbuka dengan budaya lain, karena keberagaman itu merupakan suatu kekayaan yang harus dijaga, bukan untuk dipertentangkan. Dan juga jangan buru-buru menghakimi. Kadang kita cuma perlu lebih banyak dengerin, bukan langsung menyimpulkan. Oke, terima kasih banyak buat waktunya. Semoga kita bisa lebih baik lagi dalam menyikapi perbedaan dan juga keberagaman yang ada, dan ikut menjaga keharmonisan di sekitar kita. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.